Hello everybody, good morning. Welcome back to my channel Sawit Dan. Info mengenai sepak bola hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. FIFA umumkan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034. Edisi 2030 digelar di 3 benua berbeda. Tuan rumah 2034 pernah dikalahkan Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi mengumumkan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034 dalam Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan secara online pada Rabu 11 Desember 2024. Hasilnya, Piala Dunia 2030 dilaksanakan di 3 benua berbeda yang melibatkan 6 negara yakni Maroko, Afrika, Portugal, Eropa, Spanyol, Eropa, Argentina, Amerika Selatan, Uruguay, Amerika Selatan, dan Paraguay, Amerika Selatan. Tuan rumah utama pada Piala Dunia 2030 sejatinya Maroko, Spanyol, dan Portugal. Mereka terpilih sebagai tuan rumah selain karena fasilitas mumpuni. Jarak geografis di antara ketiganya terjangkau, mengingat sangat berdekatan satu sama lain. Bagaimana dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay? Mereka hanya akan menjadi tuan rumah di satu pertandingan. Argentina, Uruguay, dan Paraguay ditunjuk sebagai tuan rumah satu pertandingan di Piala Dunia 2030. Tepatnya di laga pertama fase grup untuk memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Sekadar diketahui, Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930. Saat itu Uruguay terpilih sebagai tuan rumah dan juga keluar sebagai juara setelah menang 4-2 atas Argentina. Meski hanya menggelar satu pertandingan, wakil-wakil Amerika Selatan dilarang FIFA untuk mengajukan bidding tuan rumah Piala Dunia 2030 sebab FIFA melakukan rolling setelah Piala Dunia 2022 digelar di Qatar, Asia, dan 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, CONCACAF. Piala Dunia 2034 hanya akan dilangsungkan di Asia atau Oseania. Sampai akhir batas pendaftaran, hanya Arab Saudi yang mampu maju sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Alhasil negara kaya raya itu terpilih menjadi tuan rumah 2034. Arab Saudi mesti berbenah jelang menjadi tuan rumah Piala Dunia 10 tahun mendatang. Tak hanya membangun fasilitas seperti stadion kelas dunia, timnas Arab Saudi juga mesti bersolek. Sebab Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi saat ini, kesulitan untuk sekadar lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan di laga terakhir mereka, skuad asuhan Herve Renard itu kalah dari tim peringkat 124 dunia, timnas Indonesia, dengan skor 0-2 di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 7 negara telah terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia hari ini. Selamat kepada Uruguay, Argentina, Paraguay, Maroko, Portugal, Spanyol, dan Arab Saudi. Ini adalah hari kalian. Jadi kalian harus merayakannya, kata Presiden FIFA Gianni Infantino. Dikutip dari laman resmi FIFA Kamis 12 Desember 2024. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, info selanjutnya, skenario agar timnas Indonesia angkat trofi Piala AFF 2024 di tanah air. Fase gugur Piala AFF selalu berlangsung kandang dan tandang. Berikut skenario agar timnas Indonesia bisa angkat trofi di tanah air. Indonesia belum pernah merasakan juara Piala AFF. Sejauh ini Indonesia sudah 6 kali gagal juara saat sudah berada di final. Perhelatan Piala AFF 2024 tentu diharapkan bisa menjadi akhir yang manis untuk Indonesia. Potensi untuk mengangkat trofi di kandang sendiri bisa saja terjadi. Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sejauh ini Indonesia di posisi kedua dengan 3 poin, cuma kalah selisih gol dari Vietnam selaku pemuncak klasemen. Indonesia harus menjadi runner up grup B agar final leg kedua berlangsung di kandang. Namun ada resiko besar bertemu Thailand di semifinal dengan status juara grup A. Harapan besar Indonesia untuk bisa ke final lebih besar
Kalau mampu menjadi juara grup B, situasi itu besar kemungkinan menghindarkan Indonesia bertemu Thailand di semifinal karena di grup A masih ada Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Kalau menjadi juara grup B dan mampu menumbangkan lawan di semifinal, Indonesia bakal bermain kandang pada leg pertama final dan tandang pada leg kedua. Potensi lawan di finalnya pun antara Thailand dan Vietnam. Namun Indonesia tentu tidak boleh memilih-milih jalur dan lawan. Juara sejati tentu tidak akan takut untuk melawan siapa saja dan dimanapun bermain. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari Sawit dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Cayu Bravo sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.